Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa hadir di acara ini teman-teman. Ini adalah kuliah umum dan diharapkan nanti selama kita kuliah umum teman-teman seperti biasa, kalian tahu kalau misalnya waktu di kelas saya ngajar ya. Jadi saya selalu minta teman-teman untuk on kamera. Gitu ya. Di sini ada siapa nih? Ada Rurarda, yang teman-teman semuanya on kamera. Kenapa? Respect sama kuliahnya. Yuk, kita tunggu aja, teman-teman. Oke. Good, Anom. Good, Heti. Good, Asyifa. Yuk yang lain. Semua on kamera. Good, Agustina. Sip. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan ada kuliah tamu, teman-teman. Dengan sini adalah dengan beliau Bu Pinta. Saya manggilnya jadi Ibu sekarang, Bu Pinta. Kalau tadi Mbak, sekarang jadi Bu aja. Bu dosen. Bu dosen Pinta ini sebagai representatif dari Casio Indonesia, Mbak ya, bagian education ya. Oke, nanti akan ada lebih kita akan lebih mengenal beliau. Tapi di sini juga kita akan nanti kita mulai belajar tentang bagaimana integrasi. Tapi sebelumnya yang saya hormati di sini ada Bu Nukti Faiziah dan ada Bu Kristina Kartikasari. Terus tadi saya melihat ada Pak Adi Nur Cahyo dan Pak Mardi. Tadi saya melihat ada Pak Mardi. Terima kasih banyak sudah hadir pada kuliah umum kali ini. Dan harapannya kita bisa bisa belajar banyak hari ini ya, bisa belajar banyak dari apa yang akan dibagikan oleh Bu Pinta. Tapi untuk memulai agenda pada hari ini teman-teman, kuliah umum pada hari ini sudah selayaknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah, teman-teman ya, bisa menjadi berkah buat kita semua, jadi bisa tambahan buat kita semua. Tentunya teman-teman silakan nanti perhatikan karena ini apa yang disampaikan oleh Mbak Pinta itu bisa menjadi ide buat kalian jadi judul skripsi nanti. Bisa ide buat jadi judul skripsi, ide buat penelitian, atau mungkin buat kami dosen juga bisa jadi ide buat penelitian kami juga gitu. Dan tentunya nanti akan bermanfaat buat teman-teman nanti ketika teman-teman sudah lulus dan sudah sudah bisa mengintegrasikan teknologi di dalam prodi di dalam pembelajaran matematika, yang itu penting ya. Itu penting di abad VUCA seperti ini ya. Di abad VUCA seperti ini harapannya kita bisa bersaing teman-teman, bersaing dalam meningkatkan kualitas diri kita sendiri dan anak didik kita nanti ketika teman-teman sudah sudah lulus, ya minimal anak-anak kita lah ya. Minimal anak-anak kita kalau misalnya kita jadi guru. Oke, yang pertama-tama kita mulai dulu dengan sambutan dari Bu Nukti Faiziah selaku perwakilan dari Prodi kepada beliau. Bu Nukti, kami persilakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat limpahan rahmat dan barokahnya. Kita alhamdulillah pada bulan Ramadan ini masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dengan cara yang berbeda, bukan seperti kuliah biasa, tapi kuliah dengan menghadirkan praktisi dari luar. Ini saya kira pengalaman yang baik bagi Anda, adik-adik kita di semester 6 sebagai nambah referensi, nambah wawasan selain perkuliahan yang bersama Bapak Ibu dosen. Salawat dan salam kita aturan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum yang lain-lain, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya mewakili Pak Khalid, beliau sedang ada hal yang harus diselesaikan di dekanat dengan Pak Dekan dan beberapa Bapak Ibu yang lain, ada hal yang perlu diselesaikan sehingga kami mewakili beliau atas hadirnya ini. Jadi yang pertama saya sambut dulu Pak Mardi, mungkin yang tadi disebutkan Pak Novel ya, ada Pak Mardi, kemudian yang kami hormati juga
ada Bapak Ibu sekalian, ada Bu Kristina, Pak Adi, Pak Noval, dan adik-adik sekalian. Juga special thanks, terima kasih kepada Mbak Cantik Tinta Amanti. Saya tuh kemarin waktu nge-share nge-share di status saya tentang posternya saya share, terus ada yang reply itu, wah cantik sekali pembicaranya. Jadi terima kasih Mbak Pinta, karena masih muda ya Mbak Pinta. Terima kasih atas kehadirannya untuk bisa sharing bersama kami. Ini terintegrasi dengan kuliah inovasi pembelajaran yang diantaranya diajar oleh Pak Noval. Selamat pagi Mbak Pinta. Selamat pagi Bu, terima kasih. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang perlu kami sampaikan kepada mahasiswa ya, mahasiswa adik-adik sekalian. Pertama, bahwa memang ini adalah sebuah kuliah yang wajib ya, wajib dilaksanakan, wajib Anda ikuti di semester 6 ini, tapi anggap ini bukan sebuah kewajiban. Tetapi menuntut ilmu dengan cara yang berbeda ini adalah, anggap ini adalah sebuah Anda perlu dan Anda butuh. Dengan tema yang sangat luar biasa, ini kerjasamanya dengan Casio, temanya luar biasa, integrasi teknologi. Jadi integrasi teknologi ya. Nah, ini tema ini dipilih ini dengan Pak Noval ya, diskusinya dipilih karena sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan kita mesti ikuti. Kita sebagai pendidik, calon pendidik yang nanti akan terjun di masyarakat, termasuk juga bersama adik-adik kita nanti di sekolah-sekolah harus mengikuti perkembangan, mengikuti apa yang terjadi di global dengan pemikiran yang lokal ya, biar sesuai dengan visi-visi kita. Nah, ambil segala sesuatu yang Anda dapatkan nantinya akan Anda jadikan sebagai bekal suatu saat nanti. Kalaupun suatu saat ini mungkin Anda merasa bukan sesuatu yang segera bisa diaplikasikan, tapi suatu saat pasti akan Anda memanfaatkan. Jadi kuliah itu tidak hanya materi yang kita dapatkan, tapi lebih dari itu adalah tinggalan atau jejak berpikir dari ketika kita ikut kuliah atau menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, nanti memudahkan jalan menuntut ilmu akan memudahkan ia juga Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, gitu diantaranya. Nah, kemudian yang terakhir, adik-adik sekalian, ini bukanlah sesuatu yang kemudian setelah selesai ini dan berakhir. Harapan kami, wadah yang telah kita berikan ini, kuliah umum ini, bukan sesuatu yang kemudian setelah dilaksanakan kemudian berakhir begitu saja. Saya kira nanti akan banyak diskusi dengan Mbak Pinta, mungkin dengan Pak Noval, Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain, ada diskusi di sana, dan harapan kami setelah ada diskusi, ngobrol-ngobrol mungkin ya, banyak ilmu yang didapatkan, kemudian ini menjadi stimulus, menjadi awal stimulus inspirasi bagi, oh kalau begitu saya tak melakukan ini, kalau begitu saya tak mencari hal-hal tentang ini. Jadi menjadikan stimulus Anda untuk belajar lebih, mencari sesuatu yang lebih, mencari pengetahuan yang lebih, terdorong untuk bergerak, menginginkan pengalaman yang lebih. Nah, saya kira itu teman-teman. Terima kasih kepada Manoval karena sudah dikoordinasi dengan baik antara prodi, mahasiswa juga dengan pihak Casio. Terima kasih juga Mbak Pinta sekali lagi ya, terima kasih atas kehadiran kesediaannya dan sharing ilmunya pada teman-teman. Selamat belajar, terus semangat walaupun Ramadan, ini Ramadan di akhir-akhir ini tetap semangat. Semoga nanti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali perkuliahan umum ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, selamat belajar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nukti Fariza untuk arahannya tadi. Dan cukup untuk membekali kita dalam pembukaan ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sekali lagi saya minta untuk open cam ya.
hanya untuk respect dengan kuliah. Seperti saya sampaikan di setiap pertemuan. Oke, teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita akan langsung belajar dengan Mbak Pinta. Tapi sebelum ke Mbak Pinta, saya akan sedikit mengenalkan beliau. Ini, gitu ya. Jadi educational background beliau itu adalah Bachelor Degree in Mathematics Education Sampurna University. Habis itu Master Degree beliau adalah Actuarial Management University of Indonesia. Habis itu working experience-nya beliau adalah Mathematics Teacher dari Sampurna School. Habis itu Mathematics Teacher dari PSKD Mandiri. Dan Educational Specialist Casio Indonesia. Jadi beliau ada Educational Specialist dari Casio Indonesia. Dan tersebut adalah email dan nomor HP bisnis beliau. Gitu. Jadi itu teman-teman, jadi beliau kami yakin sangat tepat untuk kita ajak di sini, untuk kita ajak untuk membantu kita membuka wawasan tentang atau memperluas wawasan tentang integrasi teknologi. Nanti saya juga ingin tahu Mbak Pinta terkait dengan Casio sendiri ya. Saya ingin tahu terkait dengan Casio sendiri. Terus kalau kita selama ini kenalnya Casio hanya di kalkulator sama di jam, mungkin ada di awal lagi gitu. Mungkin nanti bisa disampaikan. Terutama yang terkait dengan teknologinya terkait dengan integrasi di bidang pendidikan matematika mungkin Mbak Pinta. Oke teman-teman, tanpa terlalu banyak basa-basi, mari kita langsung mulai dan kepada Mbak Pinta kami persilakan. Baik, Bapak. Oh iya Mbak Pinta, ini nanti waktunya 1,5 jam, tapi kita bisa gunakan sekitar 20 menit, 15 menit lah, 15 menit untuk 15 menit terakhir untuk tanya jawab gitu Mbak Pinta. Oke, siap. Monggo. Oke. Saya share screen dulu ya, Pak. Sebentar. Monggo. Udah kelihatan belum ya? Udah terlihat belum ya, Pak? Belum, masih. Oh, udah, sekarang udah. Monggo, Mbak Pinta. Mau minta teman-teman semua nih untuk masuk ke Mentimeter. Kodenya belum kelihatan ya? Masih loading kayaknya nih. Iya, masih loading Mentimeternya. Sebentar. Terus. Sudahlah, masih loading. Yeah. Oke, udah masuk belum ya, Pak? Oke. Nah, saya pengen tahu nih, teman-teman mahasiswa di sini, how do you feel today? Sebelum kita mulai sesi hari ini, lagi puasa kan? How do you feel today? Boleh dimasukin di Mentimeternya. Ini berarti mahasiswa suruh join di Mentimeter yang di share itu ya, Bu? Iya, betul. Silakan teman-teman. Belum ada yang jawab nih, Pak. Go to menti.com, terus kodenya adalah 18446783. Sebelum kita mulai, saya pengen tahu gimana, how do you feel today? Ada yang puasa, lemes, capek, stres, habis UTS ya Pak ya? Habis ujian ya? Ya, habis ujian ini. Ini emang Mentimeternya kayaknya agak ini ya. Maksudnya saya pun tidak bisa join kayaknya nih. Oh nggak bisa ya? Ya, is disabled. Contact your organization's admin support. Oh, kok disable? Teman-teman ada Harda bisa join? Harusnya bisa join semua. Bisa, Pak. Oh bisa, oh ya berarti cuma saya yang nggak bisa. Monggo, teman-teman.
Belum bisa ya Pak ya? Kalau saya tidak bisa masuk ini, mungkin teman-teman tadi ada yang bisa masuk. Fauzan bisa masuk, Asifa bisa masuk? Saya bisa, Pak. Bisa ya, berarti Zoom saya yang beres. Heti bisa masuk? Her, bisa masuk Heri? Bisa, Pak. Oke, yuk monggo. Di situ. Never been better. Saya lagi bacain satu-satu nih. Baru ada 4. Yang masuk baru 4. Sebentar. Sudah. Aduh. Masih loading sepertinya. Saya malah hilang ya. Oh, ada 15 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah never been better. Great, happy. Oke, luar biasa bahagia. Lagi cloudy ya. Iya, nih, mendung daerah Solo nih, Mbak. Mendung ya, di Solo mendung ya Pak. Kalau di sini kebetulan saya di Bekasi, alhamdulillah belum hujan. Alhamdulillah belum hujan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Naufal. Saya boleh sharing ke teman-teman mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Saya sangat senang sekali, kebetulan saya baru kembali dari cuti melahirkan, dan ini adalah kesempatan saya pertama kali untuk tampil lagi di depan webinar setelah 3 bulan tidak mengerjakan apa-apa, yaitu mengurus bayi saja di rumah. Terima kasih banyak Pak Nova. Sudah diizinkan nih. Makanya saya kemarin bilang April awal ya, jangan Pak. Masih shock gitu. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah menuliskan how do you feel today di sini. Ada yang bilang happy, ada yang bahagia selalu, ada yang merasa kurang sehat. Semoga yang kurang sehat segera sehat kembali. Semoga selalu sehat lah, jangan sampai kurang sehat. Oke. Saya hilang lagi. Nah, sebelum saya mulai, ini saya mau Nah, udah kelihatan ya? Slide sama ini Pak ya? Sama. Maaf ada selingan. Oke. Sebelum saya mulai, ini saya mau jelasin dulu. Tadi Pak Novel bilang pengen kenalan juga sama Casio. Nah, kebetulan saya
jelasin dulu nih Casio ini apa gitu ya. Casio corporate philosophy-nya adalah creativity and contribution. Jadi Casio sendiri itu dibuat oleh Casio Brother di Jepang. Produk pertamanya adalah kalkulator. Kalkulatornya dulu itu bentuknya seperti meja belajar yang gede banget gitu. Jadi saya kadang kalau teman-teman ada kesempatan untuk pergi ke Jepang itu bisa mampir ke kantornya Casio, terus datang ke museumnya Casio, gratis kok museumnya. Lalu Casio Product Development juga kita punya development policy-nya itu adalah making something from nothing, jadi from 0 to 1. Jadi produknya Casio itu rata-rata produk terbaru yang orang-orang juga belum ada yang buat gitu. Nah, core teknologinya Casio sendiri ini ada digital technology, power saving, durability, compact, and easy to use. Kalau teman-teman mahasiswa atau dosen-dosen di UMS pakai produknya Casio, itu pasti dia susah banget rusaknya. Karena itu ada durability, dan kita tuh benar-benar every single things itu detail banget. Attention to detailnya sangat detail gitu. Nah, kebetulan di Casio sendiri itu kita punya yang namanya Casio for Education. Kalau di Jepang itu kita sebutnya Gakuhan. Nah, di Indonesia sendiri apa aja sih yang udah pernah kita lakukan? Yang pertama itu kita udah pernah bekerja sama dengan Kemendikbud, dan sampai sekarang di tahun 2018 lalu kita berkolaborasi juga dengan Balitbank, sekarang BSKAP dari Kemendikbud untuk review kurikulum 2013 mengenai implementasi kalkulator saintifik dalam kurikulum. Lalu yang ketiga, kita mengadakan pelatihan untuk guru-guru matematika, baik secara daring dan tatap muka, yang bekerja sama dengan MGMP setempat, Dinas Pendidikan, dan lainnya. Lalu kita punya juga Provincial Project, ini kita membantu dinas terkait setempat untuk membuat pelatihan secara lebih massal lagi di provinsi tersebut. Terus yang kelima, kita juga melakukan penelitian di sekolah. Kita juga punya sekolah-sekolah binaannya Casio yang bekerja sama dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di beberapa provinsi. Lalu kita juga punya program magang. Ini sebenarnya magangnya khusus untuk anak SMK. Jadi tahun 2019 dan 2019 kemarin, COVID itu 2020 ya, 2019 kemarin itu, 2018 dan 2019 itu kita memberangkatkan 20 siswa SMK untuk magang di Casio Thailand selama 3 bulan. Gitu. Nah, oke. Lalu produknya Casio itu apa aja sih? Kita ada 3 untuk for fun and personal use. Itu kita punya jam tangan, kamera, label printer. Terus untuk sekolah itu kita ada kalkulator. Kalkulatornya juga ada banyak, ada yang scientific, ada yang general calculator, scientific dan graphical, ada juga financial. Lalu kita juga punya keyboard and digital piano. Lalu untuk Office sendiri kita ada general calculator, kita ada label printer sama cash register. Nah, yang untuk sekolah dan student ini kita fokus banget tentang scientific calculator. Nah, Casio teknologinya apa aja sih untuk supaya demand untuk all grades at the mathematics levelnya semua ada. Itu yang pertama adalah standar scientific. Ini saya mau nanya dulu di teman-teman mahasiswa. Siapa yang di sini pakai kalkulator saintifik? Punya kalkulator saintifik? Boleh nggak ditulis di chat? Siapa yang punya kalkulator saintifik? Saya aja, tulis aja. Di chat aja, saya punya. Kalau punya, tulis saya gitu. Oh, nggak ada yang ngechat nih. Oke, baru 1, saya. Yang lain? Ada yang punya kalkulator saintifik? Loh, Pak Noval nggak punya, Pak? Tadi yang ditanyain mahasiswa, Bu. Saya punya 2. Alhamdulillah. Punya ya.
Punya banyak ya. Kayaknya banyak juga nih yang punya kalkulator saintifik nih. Saya dulu punya loh. Sekarang nggak punya. Oke. Kayaknya dulu kalau saya nanya Pak Novel deh, Pak Novel punya kalkulator saintifik yang tipe apa, Pak? Natural apa ya? Natural, saya lupa. Yang atau saya natural di atas ya. Duh, nggak tahu, nggak di bawah lagi. Display ya, 991 ID plus. Sama yang biru gitu, yang backgroundnya biru. Maksudnya apa? Yang backgroundnya biru yang ada nanti bisa gambar grafik. Gambarnya biru. Bukan background. Jadi dia kayak ada ditutup gitu loh. Jadi bisa ditutup gitu. Bisa dibalik Tutupnya biru. di slide, habis itu dibalik gitu. Tutupnya biru ya, Pak? Tutupnya biru. Oh, berarti itu standar saintifik. Di Nah, bawahnya ini, di bawahnya ini, di bawahnya ini. Biasanya 91 IS atau ID plus. G. Zaman SMA dulu. Oh, zaman SMA siapa? Yang birunya biru tua ya? Iya, biru tua. Oh, itu kalkulator zaman dulu banget sih. Ya, tapi itu masih ada sih sampai sekarang. Tapi dia saintifik. Oh, sorry, bukan biru tua, biru muda. Jadi dia ada tatakannya gitu. Ada tatakannya gitu. Jadi bisa ditarik, tutup gitu. Bisa dibalik. Oh, ya ada. Casio bukan, Pak? Casio? Oh, sih. Rata-rata kalau kalkulator itu biasanya Casio ya. Iya. Nah, kita sendiri di Casio itu kita ada banyak kalkulatornya, ada standar scientific, terus ada yang programmable calculator, terus ada graphical calculator, computer algebraic system graphical calculator, dan financial calculator. Lalu produk teknologi yang terbaru dari Casio itu adalah classpath.net. Ini web based. Nah, kebetulan yang hari ini saya mau sharing ke teman-teman mahasiswa adalah tentang standar scientific. Nah, kenapa yang standar scientific ini saya mau sharing? Karena standar scientific yang saya bawa hari ini itu yang paling baru dan tidak ada teknologinya tidak ada yang punya selain Casio. Nah, integrasi teknologi digital dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita ngomongin teknologi digital, ini saya mau nanya dulu sama teman-teman mahasiswa. Paham nggak sih sebenarnya teknologi itu sendiri apa? Nah, saya mau cerita dulu kenapa akhirnya teknologi ini dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Di NCTM, National Council Teacher of Mathematics tahun 2000 itu bilang ada 6 principle for school mathematics. Dari equity, kesetaraan, maaf sebentar. Maaf ya Bapak dan teman-teman mahasiswa ada. Iya, monggo. Ada selingan sebentar. Oke. Dari 6 principles for school mathematics ini yang pertama adalah equity. Equity itu artinya equity itu maksudnya kesetaraan. Jadi setiap seluruh siswa itu harus punya akses yang setara dalam pembelajaran. Tuh. Terus ada juga kurikulum. Biasanya kurikulum ini yang ini pemerintah. Terus teaching, bagian teaching itu effective teaching itu jadi requires understanding what students know and need to learn, and then challenging and supporting them to learn it well. Jadi bentuk teaching yang dibutuhkan tuh sebenarnya lebih challenging untuk guru-guru yang sekarang, karena udah ada teknologi dan segalanya. Jadi kita nggak bisa lagi mengajarkan materi matematik seperti dulu guru matematika kita dulu ngajarin kita matematik gitu. Jadi harus ada apa yang bisa kita perbaiki dari yang sekarang gitu. Terus bagian learning, prinsip dari pembelajaran itu sendiri itu maksudnya apa sih ini? Jadi kalau dulu kita ada namanya scaffolding. Jadi kita punya knowledge yang dulu, yang harus kita prior knowledge yang harus kita sambungkan dengan new knowledge yang sekarang. Kita yang dulu nyebutnya scaffolding ya. Jadi contohnya gini, kalau kita mau belajar tentang trigonometri sin kostan gitu.
sebelum belajar sin cos tan trigonometri dalam segitiga siku-siku kan kita juga perlu tahu tentang Pitagoras ya, triple Pitagoras dan bagaimana cara menghitung Pitagoras gitu pada segitiga siku-siku gitu. Itu intinya itu sih. Nah, assessment ini juga sedikit tricky. Kita tahu penilaian itu merupakan alat ukur untuk mengukur tercapainya keberhasilan belajar siswa. Tapi penilaian juga harus memperhatikan bagaimana proses siswa itu dapat memahami suatu materi. Nah, penilaian itu juga sebaiknya menjadi faktor yang utama dalam mempertimbangkan proses pengajaran, proses teaching and learning di dalam kelas. Nah, salah satu bentuk assessment yang bisa kita lakukan adalah dengan terus-menerus mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan pemahaman siswa. Gitu. Supaya lebih efektif sih sebenarnya pendidik, which is teacher, guru, calon guru, itu harus menggunakan berbagai macam teknik untuk supaya tujuan dari pembelajaran itu efektif gitu. Nah, yang terakhir nih prinsip dari teknologi. Nah, teknologi prinsipal dari NCTM dia bilang teknologi elektronik itu ada dua, yaitu kalkulator dan komputer adalah alat penting untuk mengajar, belajar, dan mengerjakan matematik. Nah, yang diminta adalah apa aja sih? Jadi teknologi ini digunakan itu untuk memberikan gambaran visual dari mathematical ideas dan memfasilitasi perorganisasiran data dan analisis data. Jadi datanya tuh rapih gitu. Terus menghitung secara efisien dan akurat, terus mendukung penyelidikan oleh siswa di setiap bidang, termasuk geometri, statistik, aljabar, pengukuran bilangan. Lalu siswa dapat fokus pada pengambilan keputusan, refleksi, penalaran, dan pemecahan masalah, bukan hanya terpaku dan sibuk gitu siswa untuk ngitung gitu. Jadi intinya matematik itu bukan belajar untuk hitung, tapi belajar untuk mengambil keputusan, refleksi, penalaran, dan pemecahan masalah gitu. Nah, batasan penggunaan teknologinya tadi yang dibilang, tidak boleh digunakan untuk sebagai pengganti pemahaman dan intuisi dasar, tapi melainkan dapat dan harus digunakan untuk mendorong pemahaman dan intuisi tersebut. Nah, ini nanti saya bahas lebih lanjut tentang penggunaan kalkulator. Gimana sih kalkulator digunain untuk mendorong pemahaman dari materi. Nah, teknologi juga digunakan dan dapat memfasilitasi pembelajaran mahasiswa matematika digunakan di bawah bimbingan guru yang terampil. Memang untuk menggunakan teknologi sendiri, guru itu harus sangat terampil. Jadi nggak bisa tuh saya gunakan teknologi yang terjadi seperti ini. Saya gunakan teknologinya apa? PPT. Udah. Ya, kita tahu teknologi PPT itu adalah teknologi, tapi bukan itu. Jadi misalkan saya menggunakan PPT, tapi apa sih dalam PPT itu yang bisa membantu siswa memahami? Itu. Lalu juga untuk kalkulator sendiri itu harus tersedia pada waktu yang tepat. Tidak semua materi matematika itu bisa dengan kalkulator, tapi bisa diakali untuk menggunakan kalkulator, gitu ya. Nah, lalu isu berikutnya adalah tentang si NCTM juga bilang ada 5 proses standar dalam pembelajaran matematik. Bapak saya izin sebentar, 2 menit untuk semenit aja untuk tutup pintu ya. Boleh silakan Mbak Pinta. Oke, sambil nunggu Mbak Pinta teman-teman, nanti silakan disiapkan pertanyaan ya. Silakan pertanyaan, tapi saya masuk akal. Terlanjut Mbak Pinta nomor sepatunya berapa gitu jangan. Oke, itu. Nanti tolong tanya-tanya yang masuk sambil kita nunggu Mbak Pinta ini. Sudah kembali. Siap. Memang kalau di sini paket gitu terus ya Pak, ketahuan. Akhir Ramadan biasanya Mbak Pinta. Akhir Ramadan paket terus semua. Oke, saya lanjut ya. Tadi di NCTM sendiri dia bilang ada 5 proses standar. Ini kayaknya mahasiswa harusnya udah tahu sih sebenarnya untuk NCTM ini. Tapi nggak apa-apa saya jelasin lagi. Jadi ada 5 dalam pembelajaran matematika ada 5 proses standar. Yang pertama tuh problem solving. Ini banyak banget dan berkali-kali diulang-ulang dimanapun tentang problem solving ini karena apa? Karena memang ya siswa tuh belajar matematika tentang solving the problems gitu. Nah, terus yang kedua reasoning and proof. Saya ingat banget dulu tuh
saya diajarin matematik sama guru saya harus bisa membuktikan itu trigonometri. Aduh, itu rasanya kayak, ini apa sih, nggak ngerti saya. Itu buat apa sih? Ngapain sih? Ngapain sih gini nih? Aduh, nggak ngerti, udah capek banget gitu. Apalagi panjang kan, reasoning and proving. Ternyata, belajar reasoning and proving itu buat apa sih? Untuk mengenal penalaran dan pembuktian sebagai aspek-aspek fundamental di matematik sendiri. Jadi kita nggak bisa melepaskan itu sebenarnya. Nah, terus kita juga pada saat itu saya juga diajarkan untuk membuat konjektur dan memeriksa konjektur kebenaran dari konjektur itu. Lalu mengembangkan dan mengevaluasi argumen dan pembuktian matematik dan memilih bermacam-macam jenis penalaran dan metode pembuktian. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu sebenarnya penting gitu. Nah, lanjut komunikasi. Nah, guru di dalam kelas itu harus membangun rasa komunikasi di tengah-tengah kelas sehingga siswanya itu merasa bebas untuk mengekspresikan ide-idenya mereka gitu dengan jujur dan terbuka. Jadi mereka nggak ketakutan gitu, takut salah, takut ini enggak. Nah, NCTM sendiri proses komunikasi yang dilakukannya itu adalah guru itu harus bisa mengatur dan mengkonsolidasikan pemikiran matematis melalui komunikasi, mengkomunikasikan pemikiran matematik secara koheren dan maksudnya secara seragam gitu. Jadi komunikasinya tuh tidak hanya satu arah tapi dua arah gitu, dari guru ke siswa, siswa ke guru. Nah komunikasi ini digunakan juga untuk bahasa matematisnya untuk mengekspresikan ide-ide matematika dengan sangat tepat. Nah, untuk koneksi tadi koneksi tadi sama kayak yang saya bilang scaffolding ya. Pemahaman matematika itu tidak berdiri sendiri, jadi kita butuh prior knowledge. Nah, lalu yang terakhir itu representasi. Nah, representasi ini paling tricky karena kita belajar matematik buat mengerti. Tapi selain itu kita butuh tuh yang namanya belajar untuk mengenal, membandingkan berbagai bentuk representasi. Misalkan representasi dari pecahan, ternyata pecahan desimal dan persentase itu sama. Cuma dibalik-balik aja bentuknya. Tapi apa sih ini? Kenapa bisa dibalik-balik bentuknya? Nah, ini kita juga harus paham. Lalu selain itu kita juga harus memahami notasi eksponensial. Itu banyak digunakan pada saat kita nanti kerja. Nah, terus dan untuk analisa data bahkan di koran, di TV juga itu banyak. Lalu simbol, bagan, grafik, diagram, nah itu sangat dibutuhkan pada bagian representasi gitu. Ini bagian NCTM ya. Nah, isu hangat berikutnya adalah tentang PISA. Berkali-kali lagi, PISA lagi. Kita tahu ya PISA di Indonesia tahun 2018 ini mengalami penurunan. Rankingnya bisa dicek aja di internet. Indonesia tuh ranking berapa? Saya nggak mau ngasih tahu karena ya memang begitu adanya. Nah, kita bisa lihat dari PISA sendiri di matematik itu skornya cenderung menurun. Indonesia itu dia 379. Nah, tahun 2015 itu 386. Nah, kemarin tahun lalu itu PISA dilakukan 2021. Nah, kita berharap saja semoga PISA tahun 2021 ini hasilnya lebih baik. Ya. Nah, framework di tahun 2002, ini PISA 2002, lagi-lagi di skills-nya itu ada critical thinking, problem solving, nah communication balik lagi keluar. Nah, ini yang dibutuhkan di dalam tes PISA sendiri, ini yang dibutuhkan. Ada mathematical reasoning, ini yang sangat dibutuhkan. Nah, si quantity, uncertainty and data, change and relationship, space and shapes, ini topiknya. Nah, tipe soalnya itu semua tentang mathematical reasoning. Skill yang diasah itu tentang critical thinking, creativity, research and inquiry, self direction, initiative, persistent, information use, system thinking, communication dan reflection. Nah, di PISA 2022 itu ada salah satu alat bantu di
ujung itu di sebelah sini itu ada kalkulator. Nah, saya tahu banyak banget guru di Indonesia yang skeptis gitu. Ngapain sih pakai kalkulator? Kalkulator tuh cuma ya udah kalkulator ya kalkulator aja gitu. Cuma buat alat hitung. Nah, tapi sebenarnya bukan itu, bukan itu aja gitu loh. Fungsi dari kalkulator. Nah, ini dijelaskan juga ya PISA 2022 dia nanti akan ada kalkulator di dalam aplikasi si PISA-nya sendiri waktu pada saat mereka ikut ujian gitu. Nah, balik lagi yuk ke Mentimeternya. Saya baru ada tadi Mentimeter sudah ngisi 3 soal ya. Teman-teman diisi berapa soal? Halo? Sudah diisi belum nih Mentimeternya? Balik lagi ke Mentimeter. Nih kalau Mentimeternya agak nge-lag, pertanyaannya saya balik ke sini aja deh Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, aman-aman. Ini dari tadi saya nggak tahu nih entah laptop saya atau memang koneksi saya. Mentimeternya tidak keluar-keluar. Pak Novel sendiri bisa akses Mentimeternya nggak? Nggak bisa, Mbak. Oh, bisa. Tapi ke websitenya ya. Kalau misalnya ke ininya nggak bisa tuh. Ke yang di-share Mbak Pinta nggak bisa. Oke deh, kalau gitu saya nanya di chat aja ya. Harusnya nanya di Mentimeter lebih enak sih. Oke. Saya mau tanya ini teman-teman mahasiswa bisa jawab di chat aja. Bisa jawab di chat. Saya mau tanya pertanyaan kedua, itu mengapa harus menggunakan scientific calculator? Ini udah ada yang jawab sih, Pak. Tapi yang jawab baru 6 orang. Mengapa harus menggunakan kalkulator saintifik? Kalau nggak bisa jawab di Mentimeter, boleh menjawab di chat. Kenapa sih harus gunain kalkulator saintifik? Yuk, saya kasih waktu buat jawab. Bisa di chat. Mengapa harus menggunakan kalkulator saintifik? Ada yang jawab gini Pak, karena menggunakan kalkulator tersebut untuk mengerjakan tugas. Oh, iya bagus. Wah, iya bagus. betul. Tidak salah, betul. Mantap. Betul. betul. Ada yang jawab juga karena kalkulator saintifik memiliki notasi-notasi ilmiah, logaritma, trigonometri, eksponensial, probabilitas, statistik, pecahan, dan lain-lain yang membantu dalam menyelesaikan perhitungan matematika. Mantap. Oke. Wah, ini siapa yang jawab nih? Oke, ada lagi? Kenapa sih harus gunain kalkulator? Saya pengen tahu nih. Coba, kalau nggak bisa di Mentimeter nggak apa-apa. Jawab aja di chat, di kolom chat, di Zoom. Biar saya juga bisa baca. Ya, kenapa sih harus gunain kalkulator saintifik? Kenapa harus menggunakan kalkulator saintifik? Oke, baru 2 yang jawab. Karena fiturnya lebih lengkap.
sebagai media eksploratif bagi siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang tidak bisa diselesaikan menggunakan kalkulator biasa. Karena kalkulator saintifik membantu perhitungan, misal dalam cara trigonometri. Oke. Karena untuk menyelesaikan perhitungan yang lebih kompleks. Oke. Gak apa-apa. Saya pengen tahu dari teman-teman mahasiswa sendiri. Pandangan teman-teman mahasiswa sendiri itu gunain kalkulator itu sebenarnya buat apa? Makanya saya nanya, mengapa harus gunain kalkulator saintifik gitu? Ada lagi? Ayo yang lain. Ayo yang lain, kenapa harus gunain scientific calculator? Kalkulator saintifik memiliki fitur yang dapat memudahkan dalam pembelajaran matematika dibandingkan kalkulator biasa. Jawabannya akurat. Oke, bisa juga sebagai alat bantu konfirmasi jawaban yang kita dapatkan. Oke. Wah. Oke. Ini saya tertarik nih sama Muhammad Fauzan, Bapak. Boleh nggak nyalain kalkulator, nyalain mikrofonnya? Pengen ngobrol. Iya, Mbak. Oke, boleh ya? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ceritain, ini saya nyebutnya Fauzan. Iya, Fauzan. Oke, Fauzan. Jadi menurut Fauzan tuh kalkulator, kenapa sih harus gunain scientific calculator? Kalau menurut saya gini, Mbak, kan banyak ya, misal dalam soal atau dalam perhitungan kita mengerjakan, kemudian kita udah dapat jawaban nih. Cuman jawaban itu misal dalam bentuk desimal, misalnya desimalnya sangat banyak, atau misal logaritma sekian yang kita nggak tahu nilai exactnya itu berapa gitu. Nah, dengan kalkulator sendiri tuh, misal ada suatu fungsi atau bagaimana lah gitu kan, kita masukin tuh yang jawaban yang kita dapatkan ke dalam permasalahan tadi. Bener nggak sih itu mendapatkan, misal sama dengan 1, bener nggak sih hasilnya 1, atau gimana ya, seperti itu, Mbak. Jadi lebih ke bisa dibuat untuk konfirmasi jawaban gitu, Mbak. Oke, nice, bagus. Terima kasih Fauzan. Oke, saya senang banget nih Pak. Wah, hebat-hebat ya nih mahasiswanya ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau gitu berikutnya saya nanya lagi pertanyaan ketiga tadi. Tadi saya nanya pertanyaan pertama, apa kabar? Yang kedua, kenapa harus gunain scientific calculator? Yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah, nih teman-teman tinggal jawab aja 1, 2, atau 3. Kalau 1 artinya iya, 2 artinya tidak, 3 nggak tahu. Tulis ya 1, 2, atau 3 di chat, di kolom chat ya. Apakah menggunakan kalkulator? Bentar, nih pertanyaannya ini hilang sebentar. Apakah menggunakan kalkulator saintifik memberi pengaruh positif bagi siswa? Apakah menggunakan kalkulator saintifik memberi pengaruh positif bagi siswa? 1, iya. 2, tidak. 3, I don't know. Oke. Kita lihat di kolom chat, ada yang bilang pengaruh positif, iya. Ada yang bilang iya, ada yang bilang 1 iya, 2 tidak, 3 I don't know. Boleh tulis di kolom chat 1, 2, atau tidak, 3. Ini kenapa jawabannya kebanyakan 3 ya? Saya tidak tahu.
Yang lain, ayo yang lain. Ini saya nanti nanya ya Pak, yang jawab satu, saya ambil satu buat ngasih tahu kenapa kira-kira memberikan pengaruh positif. Lalu yang jawab 3, saya pengen tahu juga kenapa dia jawabnya, dia nggak tahu kenapa gitu. Apa yang Monggo. nggak tahu gitu. Ayo, yang lain. Kok nggak ada yang jawab 2 sih? Apakah menggunakan kalkulator saintifik memberi pengaruh positif bagi siswa gitu? 2 gitu. Tidak. Berarti pengaruhnya negatif ya. Kalau saya dulu saya sharing ke guru-guru di satu provinsi gitu Pak. Nah ini sekali juga buat teman-teman mahasiswa. Ini rata-rata jawaban guru-guru tuh nomor 2. Tidak. Menurut mereka kalkulator itu membuat siswa itu malas berhitung gitu. Gurunya guru SMA, SMK gitu. Jadi saya kayak oke, gak apa-apa. Jadi kalkulator tuh dianggapnya memang ya udah teknologi yang paling sederhana. Mereka apa ya? Saya tahu kalkulator itu adalah teknologi yang paling sederhana, yang sering di apa ya? Nyebutnya tuh sering digelap mata lah. Jadi kayak dipandang sebelah mata lah. Jadi kayak kalkulator doang gampang gitu kan. Tapi kemudian disuruh pakai nggak bisa. Aduh, pusing saya. Oke, kalau gitu ini saya mau tanya ke yang jawab nomor 1, menjawab yes. Apakah menggunakan kalkulator saintifik memberi pengaruh positif bagi siswa? Yang jawab pertama kali deh. Jangan nomor 1. Ini dosen bukan ya Pak ya? Dimas Prasetya Darmawan. Oh, mahasiswa itu. Oh, mahasiswa. Oke. Boleh dinyalain nggak mic-nya? Ya, Bu. Oke, Dimas. Menurut Dimas tuh kenapa ya? Karena Kenapa kan positif? fiturnya itu kan ada yang tentang logaritma dan lain-lain, Bu. Jadi kan kalau ada soal yang sulit kan bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi pengaruh positifnya apa? Cuma mudah aja, jadi mudah atau gimana? Membantu siswa, Bu. Kalau kan menghitungkan kadang kan membuat pikiran tuh pusing gitu, nanti dibantu dengan kalkulator. Itu benar. Itu memang kejadian. Jadi ada beberapa guru yang juga jawab, oh pakai kalkulator positif, iya, karena bikin siswa lebih happy. Benar. Karena kalau siswanya happy, pembelajaran juga lebih baik nanti ke depannya. Gitu. Oke, terima kasih ya Dimas ya. Sama-sama, Lalu saya mau nanya juga ke siapa ya? Fitri Anggi Widiani. Ini mahasiswa nih ya. Fitri Anggi Widiani. Dia jawab nggak tahu. Apakah menggunakan kalkulator saintifik memberi pengaruh positif bagi siswa? Kenapa nggak tahu nih? Coba boleh nggak Fitri Anggi Widiani? Dinyalain mikrofonnya. Oh, nggak dinyalain Pak. Halo? Coba, halo Mbak Fitri. Atau yang lain dulu Mbak Pinta. Kalau gitu Tias Nur. Tias Nur R ya? Kenapa nih? Kayaknya ragu-ragu. Positif nggak ya? Negatif juga enggak. I don't know jadinya. Tias Nur? Ini nggak ada yang jawab Pak. Mbak Tias? Ada Nabila tuh. Mana, Nabila. Mbak? Boleh. Mbak Nabila? Oke, Mbak Nabila nih coba. Baik, Bu. Terima kasih waktunya. Jadi saya memilih jawaban I don't know karena saya memiliki 2 pandangan berdasarkan pengalaman saya gitu. Jadi pandangan yang pertama, ketika saya sekolah dari SD hingga mungkin SMP itu guru-guru itu memandang underestimate bahwa kalkulator itu nggak baik buat siswa gitu karena ketika siswa SD sampai SMP itu menggunakan kalkulator akan istilahnya jadi males gitu untuk berhitung.
Kemudian pandangan yang kedua dari SMP hingga saya kuliah, kalkulator itu malah sangat membantu siswa dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Misal untuk mengerjakan logaritma, untuk konfirmasi jawaban tadi juga benar, terus mengerjakan trigonometri begitu. Jadi saya masih bingung ini tuh dampaknya positif atau negatif sih gitu. Jadi saya jawabnya I don't know gitu. Mempunyai dua sisi. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mbak Nabila. Nanti saya senang banget Pak bisa dapat dua sisi jawaban ini nih. Tapi memang yang terjadi juga gitu. Itu saya juga bilang positif juga nggak tahu. Negatif juga kayaknya nggak juga dibutuhin juga gitu. Gak apa-apa. Ini yang terjadi sama Mbak Nabila juga terjadi juga sama guru-guru. Nah, oke. Kalau gitu saya lanjut ya. Nah, kenapa sih harus pakai kalkulator? Nih. Kalau dibandingin kalkulator, dibandingin sama komputer, tablet, internet, dan smartphone, semua checklist yang ada di sini itu ada di kalkulator. Pertama, dia used by student personally. Maksudnya kalkulator dipakai satu orang ya satu orang aja gitu, personal. Yang kedua, itu easy to use for math. Karena memang kalkulator itu dibuat dan diciptakan itu untuk menyelesaikan persoalan matematika. Lalu dia affordable, lebih murah dibandingkan yang lainnya. Mungkin kalau internet sekarang enggak ya, lebih murah internet malah. Lalu ya tadi easy to use format tuh berkesinambungan dengan design for learning math. Nah, terus dia tuh sangat fleksibel, lalu not too confusing. Kalkulator tuh enggak confusing. Ini di sebelah kiri, kalau teman-teman mahasiswa bisa lihat, ini kalkulatornya kayaknya enggak terlalu membingungkan kan? Jelas gitu, simbol-simbolnya apa. Lalu dia tidak perlu extra resource. Jadi ya udah kalkulator aja. Kalau komputer untuk akses ini dia butuh colokan listrik gitu kan. Tablet juga kalau mati ya butuh dicas gitu kan. Kalkulator enggak gitu. Terus kalau internet ya kalau nggak punya duit nggak bisa ada internet. Smartphone juga gitu kan. Nah, terus reasonable long lasting wearability. Jadi bisa dipakai secara panjang. Terus accepted for assessment. Kalau ujian itu cuma kalkulator yang dibolehin. Komputer kan ya memang sekarang ada computer based test, tapi kan cuma yang dibuka adalah aplikasi untuk tesnya aja gitu kan. Tapi tidak bisa digunakan untuk ujian gitu. Tablet juga nggak boleh, internet apalagi, smartphone apalagi gitu kan. Nah, kalau kata Prof. Berry ini kenapa kalkulator itu digunakan? Kenapa sih harus gunain kalkulator ini? Karena ini alasannya gitu. Oke. Nah, dalam pembelajaran matematika juga gini, alokasi waktu pembelajaran dengan dan tanpa kalkulator. Kalau tanpa kalkulator, bayangin ya, dulu saya ingat banget waktu SMA itu saya belajar integral, kayaknya hidup saya tuh lama banget untuk ngitung sih integralnya itu. Ngitung integral lama banget, tapi intisari dari pelajaran integralnya apa saya juga nggak tahu gitu. Jadi untuk kalkulasi dan math thinking itu setengah-setengah lah. Nah, tapi kalau pakai kalkulator, kalkulasinya bisa lebih sedikit daripada math thinking. Jadi lebih banyak problems yang bisa kita solve dalam waktu yang sama gitu. Jadi kalkulasinya digantikan dengan kalkulator. Gitu. Nah, ini kalkulator. Ini kayaknya kalkulator dulu Bapak yang ini ya Pak. Ada nggak di sini Pak Novel? Yang ini nih, yang 2008 itu pernah punya. Sama yang ini, yang ada lebih gede dari ini, lebih gede lagi. Warnanya depannya putih, belakangnya biru. Muda yang tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman mahasiswa ada yang punya ini nggak di antara ini? Ada nggak yang punya nih? Nggak ada nih. Nggak ada yang punya ya? Oke, jadi kalkulator Casio sendiri ini kita nyebutnya ClassWiz. Ini basic scientific calculator. Dan yang paling baru itu di tahun 2015. Itu bagus banget. Kalau saya sendiri dulu pakainya yang ini. Yang tahun 2004 ini yang masih ini. Jadi ingat banget dulu tuh kalau mau bikin pecahan itu pakai garis siku. Jadi 1/2, 1 siku 2 gitu. Dulu kalkulator gitu. Kalau sekarang kalkulator yang sekarang itu 1/2 ya 1/2 gitu. Namanya natural display kayak gini.
Nah, si ClassWiz ini kenapa sih harus ClassWiz? Ini teman-teman bisa lihat aja di saya lebih jadi kayak promosi nggak apa-apa, tapi ini menurut saya ini bagus banget sih untuk teman-teman mahasiswa yang mau mengajarkan matematika di SMP, SMA gitu. Jadi ini kalkulator pertama dengan fitur spreadsheet. Spreadsheet apa? Yang mini Excel. Kita sebutnya mini Excel, tapi di kalkulator disebutnya spreadsheet. Ada 5 kolom dan 45 baris. Gitu. Jadi cukuplah buat pelajaran matematik di SMP, SMA. Lalu kita punya 12 menu yang mendukung pembelajaran matematika, terus menggunakan two-way power, solar and battery. Jadi di dalamnya ada baterai, dan ada juga solar panel di sebelah kanan atasnya. Terus ada 552 fungsi yang high resolution dengan natural textbook display, nanti saya jelasin. Terus ada fitur QR code dengan visualisasi grafik. Nah, ini yang sebenarnya keren nih. Nah, ClassWiz sendiri, nih tadi saya bilang ada spreadsheet, dia ada 5 kolom dan 45 row. Nah, icon display seperti ini, fraction-nya juga udah kayak gini ya, udah natural display. Jadi kalau tulis 1/2 ya 1/2 gitu. Bukan 1/2 gitu. Terus formatnya juga interaktif. Jadi kalau kita lagi ngitung polinomial degree tuh ditanya nanti mau degree berapa. Degree 2 berarti X kuadrat, degree 3 berarti X pangkat 3 gitu. Terus dia juga bisa integral calculation, tapi integralnya integral tentu. Integral tentu dan bisa ada ini juga turunan, derivatif juga ada. Tapi derivatif pada titik tertentu. Nah, di ClassWiz sendiri itu kita juga punya namanya QR Code Portal Sites. Ini kita punya cloud-based service apps-nya Casio, itu namanya Casio Edu Plus, bisa di-download di mobile, di Play Store atau di Apple Store, itu Casio Edu Plus. Jadi dari grafik ini, dari kalkulator ini, misalkan contoh ya, ini contoh saya bikin grafik, saya ambil menu ke menu lemotnya. Aduh, menu lemot banget. Oke, ini kalau maksudnya gini, ini sambil nunggu dia loading ya. Jadi menu ada yang namanya QR code. Jadi nanti dari hasil perhitungan atau grafik yang kita dapatkan dari ClassWiz ini bisa ditampilkan QR-nya, lalu QR-nya bisa kita scan, di-scan lalu dimasukkan ke Casio Edu Plus, itu bisa kita tampilkan grafiknya. Jadi kita nggak perlu beli graphical calculator sebenarnya untuk ini. Nah, nanti bisa di-sharing juga, online sharing. Nah, online sharing di websitenya, nanti tinggal masuk aja, kita tinggal bikin kelas, tinggal bikin ini di sini semua. Nah, kita coba ya. Yalah, hilang lagi. Bentar. Oh iya, ada yang mau bertanya? Oh, tadi ada yang raise hand, Pak. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau sambil bertanya nih, sambil kita nunggu. Ya, sambil nunggu. Nabila. Boleh, silakan satu-satu. Baik Pak, Bu, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya ingin bertanya bahwa kan kalkulator ini sangat penting ya untuk edukasi kepada siswa, untuk membantu siswa dalam belajar. Terus kita sebagai guru itu bagaimana cara guru untuk mengedukasi nih kepada siswa, bagaimana cara penggunaan kalkulator dengan baik. Ya, maksudnya di sini itu batasan-batasan apa saja yang ketika siswa itu menggunakan kalkulator, khususnya untuk anak SMP hingga anak SMA, bahwa perhitungan manual matematika itu masih sangat penting. Contohnya ketika kita menghitung integral kan ada di kalkulator. Nah, kita itu kan harus bisa menanamkan penghitungan dasar integral itu caranya begini gitu. Bagaimana sih cara mengedukasi agar siswa itu enggak bergantung juga pada kalkulator gitu. Jadi bisa menggunakan kalkulator dengan baik. Terima kasih.
Sama-sama Mbak Nabila. Oke. Ini saya seneng nih sama pertanyaannya. Kayak penasaran deh. Kayak selama ini kan kalkulator dipakai emang cuma buat ngitung aja kan. Hanya buat hitung. Tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu. Nah, ini sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Nabila, nih saya mau share nih kayak gini. Tadi kan saya udah cari dapat grafik 2x. Nih seperti ini kita punya tabelnya. Nanti kita tampilkan QR-nya aja, tinggal shift terus QR di option. Nanti di QR-nya keluar QR, nanti QR-nya tinggal di scan lalu ketemu di scan lalu scan ke handphone biasa aja. Kalau ada Casio Edu Plus lebih baik, kalau handphone biasa juga bisa. Nah, ketemu keluar QR-nya seperti ini. Kalau QR udah keluar, nanti kalau di emulator ini dia bisa diklik sih, nanti keluar linknya dan keluar grafiknya gitu. Kayak gini. Nah, ini visualisasinya. FX-nya 2X tadi, grafiknya seperti ini. Di bawah, nah gitu. Tinggal di zoom in, zoom out aja. Keren kan? Bisa ditarik-tarik gitu. Nah, grafiknya terbatas sih cuma 2 grafik gitu. Oke, lanjut ya. Nah, si ClassWiz ini kita ada tadi ada 3 ya, ada hardware-nya, kalkulatornya. Dia boleh di exam, apalagi di Cambridge exam itu ada di AJCSN A-level. Kalau teman-teman yang nanti mau ngajar matematika di sekolah-sekolah internasional, ini butuh banget. Lalu kita cuma software-nya, punya juga software-nya. Ini yang saya pakai, ini namanya emulator. Nah, ini tinggal di-download aja sebenarnya emulatornya di sini. Ya. Nah, kalau di-download, ini untuk teman-teman mahasiswa bisa download dan gratis selama 90 hari. Kalkulatornya banyak kok, nggak cuma kalkulator ini aja. Tuh. Kalau saya kasih lihat nih. Nah, nih kalkulatornya banyak banget. Nggak cuma si ClassWiz, ada ClassPad, ada CG 500, CG Manager. Nah, ini banyak. Nah, kebetulan kalkulator yang kita pakai itu yang ini. ClassWiz emulator. Tinggal di klik aja yang ini 57091 paling ini yang dengan bahasa Inggris. Kalau yang lain nih kayak DE itu bahasanya bahasa Dutch, bahasa Netherlands, SP Spanish, AR tuh Argentina, terus ada lagi SG itu untuk Singapura, terus lainnya CM tuh Cina kalau nggak salah gitu. Banyak, tinggal di-download aja. Gratis 90 hari. Kalau udah nggak gratis bisa tinggal buy aja di third party-nya kita, tinggal belinya juga di sini, di website ini gitu. Nah, add-on-nya tadi Casio Edu Plus ya. Nanti saya jelasin tentang Casio Edu Plus. Nah, untuk hardware sendiri kita ada 3 warna nih, kebetulan hitam, pink, dan yang paling baru tuh biru. Warnanya ini ya, warnanya klasik-klasik, hitam klasik banget. Pink, ini pinknya juga cepet banget sold out. Apalagi ini yang buat cewek-cewek nih. Rata-rata semua pengennya pink semua. Nah, banyak. Terus ada biru juga nih baru banget keluar di Februari 2022 ini. Gitu. Nah, selain itu teman-teman mahasiswa juga yang mau tahu gimana sih cara gunain kalkulator ininya, kita juga punya educational research juga. Ini ada teaching materials, ada how to videos, how to gunainnya gimana. Terus teaching videosnya juga ada. Gimana sih teach mathematics effectively by topic pakai ClassWiz, terus ada emulatornya juga. Nah, selain itu kita juga punya Casio Teacher Members Program. Jadi programnya itu biasanya kita ada workshop, ada teaching materials gratis, terus kita punya Casio Teacher Points. Nah, informasi yang saya bisa kasih adalah bulan lalu Maret 2022 itu kita ada Casio Teacher Member Competition. Jadi nggak harus guru, tapi teman-teman mahasiswa juga bisa ikutan sebenarnya. Di Casio Teacher Members Competition ini, teman-teman bisa upload teaching materials, terus bisa download teaching materials, terus ikutan workshop, dan semuanya itu kumpulin poin sebanyak-banyaknya, terus dapat hadiah. Kalau nggak salah hadiah nomor 1-nya tuh
laptop, terus hadiah keduanya tuh iPad gitu. Tapi udah berakhir Maret kemarin. Tapi insya Allah sih di bulan, saya juga nggak tahu bulan kapan nanti akan ada teacher kompetisi lagi. Nanti tinggal download dan ikutin aja di Casio, edu.casio.com gitu. Nah, ini yang tadi ditanya oleh Mbak Nabila, gimana sih ngajarin siswa dan sejauh mana penggunaan kalkulator itu diajarkan ke siswa. Nah, menurut Prof. Berry Kisen itu ada 4 model pembelajaran menggunakan kalkulator dalam classroom. Yang pertama komputasi. Yang kita tahu memang komputasi ya. Komputasi itu ngitung. Tadi ngitung nilai integral berapa, logaritmanya apa ininya. Kalau kata tadi Mas Nau, bukan Mas Nau, Mas Fauzan ya. Saya lupa tadi namanya siapa ya. Kita udah ngitung nih pakai tangan, terus kita pengen buktiin benar apa enggak nih jawaban kita. Nah, itu bagian afirmasi. Untuk konfirmasi itu afirmasi gitu. Untuk affirm saja si student tingginya udah benar atau belum gitu. Terus untuk cek kalkulasinya yang udah benar atau belum apa yang dia kerjakan. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya representasi, dan yang keempat ada eksplorasi. Nah, representasi eksplorasi itu apa sih? Nah, pertama kita komputasi saya udah nggak mau jelasin lagi karena ini biasa banget kan. Nah, yang saya mau jelasin tentang afirmasi. Nah, afirmasi ini contohnya gini. Ini materinya tentang bilangan berpangkat. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, coba 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 6 itu berapa? Nah, kita minta dulu nyatakan jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, setelah mereka mengerjakan di sini tanpa kalkulator, nanti di bawahnya dengan menggunakan kalkulator, kita pilih menunya ini, terus masukkan perkaliannya, menggunakan perintah ini, terus dapat hasilnya apa? Dicocokin, benar nggak jawaban mereka di sini dan di sini? Itu salah satu bentuk dari afirmasi, gitu kan? Nah, bentuk representasi. Nih saya mau share tentang representasi bilangan rasional. Tadi itu mana ya? Alah. Ini representasi bilangan rasional, bilangannya seperti apa sih gitu. Bilangan rasional, ada yang tahu nggak bilangan rasional itu apa? Ayo coba di chat, ada yang tahu nggak bilangan rasional itu apa? Jangan-jangan lupa nih. Bilangan rasional. Kok masuknya ke sini sebentar. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibuat dalam bentuk A per B, betul juga. Oke. Nah, ini contohnya representasi bilangan rasional. Oke, jangan B tidak boleh sama dengan 0, betul. Nah, ini nih tadi yang ditanyain Mbak Nabila, ini penggunaan kalkulator di mana? Di SD. Di SD nih. Ini judulnya adalah kita sama dengan nama apapun. Jadi representasi ekuivalen dari bilangan rasional. Bilangan rasional tuh bisa direpresentasikan sebagai A per B, desimal, A per B, desimal. Nah, ini cara-caranya ya. Tekan menu, terus pilih menu calculate, terus tekan ini. Lalu kita ini setting dulu. Ada untuk settingannya seperti apa gitu. Terus ada juga untuk mengubah dari bentuk pecahan ke desimal itu tinggal pencet aja S to D, standard to decimal gitu. Nah, contoh pengerjaannya seperti ini gitu. Nah, gampangnya gini. Pakai kalkulator. Sebentar.
Kita balik lagi ke menu 1. Oke. Kalau anak SD itu biasanya saya ngajarin anak SD kelas 4 tentang pecahan senilai gitu. Pecahan senilai berapa ya? 1/2. Itu kalau dimasukin kalkulator hasilnya berapa? 1/2. Coba kalau 2/4. Hasilnya berapa? 1/2. 3/6? Hasilnya berapa? 1/2 juga. Dari sini, dari mereka menekan kalkulator, kita bisa tanya sama siswa kita di SD. Kenapa sih 1/2, 2/4, 3/6 itu sama hasilnya semua di kalkulator itu 1/2? Kenapa? Kita tanya. Biarkan mereka bingung. Kenapa ya? Gitu. Kalaupun kita jadikan desimal juga sama, 0,5. Kalau 2/4 juga sama, desimalnya 0,5. 1/2 ya 0,5. Tapi kenapa? Kenapa semuanya tuh ketika 1/2, 2/4, 3/6, tambah lagi deh 4/8. Itu kenapa semua hasilnya 1/2? Kalau dulu di SD yang dijelasin sama guru, 1/2 sama dengan 2/4 karena atas dan bawah sama-sama dikali 2. Benar nggak? Ya kan? Tapi sekarang kita balik. Jadi pembelajarannya itu kita balik. Jangan guru yang memberikan. Kasih tahu. Oh seperti ini. Tapi kita kasih series of questions. Jadi pernyataan-pernyataan. Biarkan mereka yang mencari kesimpulannya sendiri. Jadi kebayang nggak anak SD nih dikasih kertas tulisannya adalah tekan kalkulatormu, masukkan 1/2 itu hasilnya apa? 2/4 hasilnya apa? 3/6 hasilnya apa? Anak SD dikasih kalkulator, suruh tekan, itu diseneng banget pasti. Habis itu pas keluar hasilnya, kok hasilnya semua 1/2? Kenapa? Kita bisa tanya, itu bisa bisa melatih cara berpikir siswa, apalagi siswa SD gitu. Itu satu bentuk yang lain tentang pecahan senilai. Kayak ini, kalau mereka udah ngerti pecahan, terus mereka belajar juga pecahan senilai, lalu mereka juga dikasih tahu tentang bentuk representasi bilangan. Bentuk bilangan tuh ada yang pecahan desimal, ada desimal pecahan campuran, atau pecahan paling sederhana. Kebayang nggak kalau 4/8 itu, misalnya mereka dapat hasil pengerjaan 4/8. Kita minta pecahan paling sederhananya apa? Ya pecahan senilai gitu. Nah ini kalau mereka lagi belajar tentang ini nih, pecahan desimal, pakai kalkulator tuh bisa. Nggak apa-apa. Mereka nggak usah ngitung, tapi mereka lihat pola dan pattern yang ada dari kalkulator. Nah, mereka bisa berpikir dari pernyataan-pernyataan yang ada, kayak 4/8 itu sama dengan 1/2, itu kenapa? Dari sini mereka bisa bisa belajar berpikir lebih kritis lah. Nah, ini nih yang sebenarnya yang diperlukan, penggunaan kalkulator tuh seperti ini yang diperlukan dalam pembelajaran di kelas gitu. Jadi nggak cuma buat ngitung, ya kita tahu 4/8 buat hitung ya 1/2 gitu. Gitu. Itu udah kejawab belum Mbak Nabila? Kebayang nggak nih? Iya Bu, sudah terbayang gitu. Bayang Jadi ya? akan meningkatkan critical thinking dari siswa SD. Iya betul. Itu baru anak SD loh. Materinya baru sangat sederhana, pecahan gitu. Kebayang nggak kalau yang materi yang lainnya? Nah, nanti saya sharing deh materi-materi lainnya. Nah, lanjut ya, ini bagian representasi. Ini salah satu bentuk representasi seperti itu. Nah, bentuk kedua adalah tadi yang terakhir 4 cara, yang cara keempat adalah eksplorasi. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Memang kalau eksplorasi sendiri nggak bisa sendirian gitu, jadi emang ada tahapannya. Tahapan pertama atau tahapan explore, ini siswa itu menggunakan kalkulator, terus untuk mengerjakan series of similar questions. Jadi kayak tadi sih sebenarnya 1/2, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2 itu kan dia ngerjain pakai kalkulator, jadi dia eksplorasi gitu bentuknya. Nah yang kedua
build a possible theory. Nah, ini nanti aku kasih tahu contohnya. Terus confirm mathematics theory, terus mengimpartasi, mereka mengerjakan similar questions tapi tanpa kalkulator. Gitu. Terus aplikasi dari teorinya dan correcting misconception. Ini contoh anak SD lagi. Ini pelajaran di Singapura tentang dancing decimal points. Kalau dulu inget nggak waktu SD? Kalau ada koma kali 10 itu komanya pindah ke kanan sekali. Kalau kali 100 pindah ke kanan 2 kali gitu. Kalau dibagi 10 komanya pindah ke kiri 2 kali. Sekali gitu. Nah, kalau di sini kita nggak ngasih tahu itu. Kita minta mereka untuk eksplorasi sendiri pakai kalkulator. Ada angka 214,568. Kita minta pakai kalkulator, mereka tentuin komanya di mana pakai kalkulator. Yang ini. 214,568 kali 10, komanya kemana? Pasti komanya ke sini. Terus pakai kalkulator lagi. Komanya yang ini komanya di 6 koma. Nah, di sini di komanya di sini gitu. Sini 10 gimana komanya? Biarin mereka gunain kalkulator untuk ngerjain semua soal ini. Lalu bagian kedua untuk build possible theory. Dilihat. Multiplication sign perkalian itu mengubah si decimal point-nya berubah kemana? Ke kanan atau ke kiri? Oh, kalau multiplication ke kanan. Kalau pembagian division kemana? Ke kiri. Gitu. Terus kalau 10, maksudnya 10 shift tuh kali perubahan 10 tuh by decimal point tuh pindah berapa unit gitu, berapa unit gitu. Oh, kalau 10 itu pindahnya sekali. Kalau 100 pindahnya 2 kali gitu. Kalau 1000 pindahnya 3 kali. Lalu kita tanya, jadi hubungannya apa sama number of zero sama unit ininya? Itu apa hubungannya gitu. Nah, kebayang nggak anak SD dikasih soal seperti ini? Mereka bukan cuma inget kali 10 ke kanan sekali, kali 100 ke kanan 2 kali gitu, tapi mereka mengalami proses itu gitu. Lalu kita bisa confirm the mathematics teorinya pakai traditional way of teaching, ya dikali manual, secara manual gitu, atau meyakinkan teori tersebut kepada siswa. Gitu. Lalu untuk mengimpartasinya, mereka dikasih questions yang similar, tapi mereka suruh ngerjain tanpa kalkulator. Gitu. Jadi mereka bukan hanya mengerti topik karena kalkulatornya doang, tapi tanpa kalkulator pun mereka masih bisa. Gitu. Nah ini batasan penggunaan teknologi, apalagi penggunaan kalkulator. Gitu. Nah ini contoh di Thailand. Ini materinya tentang logaritma. Jadi mereka kasih contoh soal ini. Saya juga kurang paham nih bahasanya apa. Cuma di Thailand mereka bikinnya seperti ini. Lalu nanti kesimpulan di akhir kesimpulannya seperti ini. Gitu. Nah, untuk confirm mathematics teorinya pakai traditional way of teaching. Kasih ini aja. Mereka ada di buku paketnya ini ada ininya. Lalu untuk mengimpartasinya mereka mengerjakan soal yang sebelah kiri tanpa kalkulator, yang kanan dibuktikan afirmasi dengan menggunakan kalkulator gitu. Nah, terus ada juga bagian correcting misconception ini dalam proses pembelajaran ya. Banyak kadang kalau log dalam kurung dikali itu harusnya kan dipisah terus ditambah gitu kan. Nah, ini kali lagi gitu. Nah, ini harus ada correction misconception-nya harus dikoreksi gitu. Nah, ini contoh aplikasi teori tentang compound interest. Kalau tanpa kalkulator ngitungnya satu-satu nih lama kan ngitungnya. Ini kali dulu apalagi manual kan. Terus kalau pakai kalkulator ya udah tinggal ada formulanya, kita tinggal bisa kasih ini aja gitu. Nanti analisisnya bukan analisanya gini. Kalau belajar tentang compounded annually itu analisanya bukan menghitungnya, jawabannya bukan ngitung, tapi nanti pertanyaannya bisa gini. Di tahun berapakah kira-kira uangnya dia jadi 2 kali lipat gitu. Pertanyaan jadi seperti itu gitu. Nah, ini Mas contoh. Nah, ini contoh lagi sih, contoh eksplorasi tapi yang di kelas 10 tentang eksponensial logaritma. Ini bisa di-download aja di sini. Nah, ini contohnya tadi.
pakai kalkulator. Nah, kalau pakai kalkulatornya aku mau cobain pakai kalkulator nih. Sebentar. Sampai mana tadi? Kalkulator. Kita coba. Ini bagian eksplorasinya nih. Di sini 2 pangkat 4. Kalkulatornya kekecilan apa enggak ya? Pak Novel, jelas nggak kalkulatornya, Pak? Apa kecilan? Jelas. Cukup Jelas ya? jelas. Oke. Ini coba ya, kita main pakai kalkulatornya. 2 pangkat 4. Pangkat di sini 4. Dikali dengan 2 pangkat 6. Nah, hasilnya kan, kalau ketemu hasilnya tuh pasti seperti ini. 1024. Tapi ini kita bisa memfaktorkan lagi pakai namanya factorize di sini. Warnanya kuning, karena warnanya kuning kita tinggal shift terus tekan ini. Nah, ketemu 2 pangkat 10. Gitu. Itu hasilnya jadi 2 pangkat 10. Loh, pangkatnya kenapa nih? 4 sama 6 diapain jadi 10? Kalau ini 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, oh hasilnya 3 pangkat 5. Oh, pangkatnya diapain nih gitu. Nah, ini kan bisa ini kan, jadi 3 pangkat 5 gitu. Oh, pangkatnya ditambah ternyata. Kalau ini 4, 6, 10 kurang 3, 7 gitu. Ini jadi 2 pangkat 7. Oh, ternyata ditambahin. Kalau dikali ternyata pangkatnya itu ditambahin asal basisnya sama gitu. Itu yang kita minta siswa supaya paham polanya gitu. Nah, buatlah 3 contoh yang berbeda menggunakan kalkulator, tulis hasil pengamatan di sini. Untuk confirm mathematics teorinya, mereka suruh buat contoh yang berbeda. Lalu, tanpa menggunakan kalkulator untuk mengimpartasi teorinya, tanpa menggunakan kalkulator, mereka harusnya sudah paham di sini dan mengerjakan soal ini dengan benar gitu. Lalu, jangan lupa terakhir tetap kita harus bantu mereka dengan mengamati pola penyelesaian di atas tanpa kalkulator dan dengan kalkulator, maka A pangkat X kali A pangkat Y itu hasilnya apa? A pangkat X plus Y. Kalau selama ini yang diajarin di sekolah pasti dikasih tahu dulu gini, propertiesnya dari eksponensial adalah A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y gitu kan. Nah sekarang kita balik. Sebelum kita kasih tahu propertiesnya, mereka harus mencari dulu propertiesnya seperti apa. Nah ini sejalan juga sama apa yang ada di NCTM. Jadi NCTM tadi kan bilang kita proving tuh butuh gitu. Jadi ini salah satu bentuk dari proving gitu. Nah, lalu contoh berikutnya adalah fungsi kuadrat. Nih. Nah, sebelum fungsi kuadrat kita tahu ya persamaan kuadrat itu penyelesaiannya ada 3, faktorisasi, kuadrat sempurna, dan formula ABC. Nah, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan bantuan Classwiz dapat digunakan dengan 2 cara. Cara pertama itu, contoh soalnya adalah tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Cara satu itu komputasi. Pakai menu equation. Gini, menu, kita cari menu equation di sini. Sebentar, ke bawah, equation. Nah ini. Dia kan dia cuma minta akar persamaan dari kuadrat ini. Berarti dia simultaneous apa polinomial ya? Coba. 1 apa 2 nih? Ayo, 1 atau 2? X kuadrat min 4X plus 3 itu bentuknya simultaneous equation atau polinomial? Bentuknya apa? 2 ya, polinomial. Kita polinomial. Terus ditanya, polinomial degree-nya berapa? Degree paling tingginya berapa? X kuadrat kan? Tinggal ditulis aja 2 di sini. Polinomial degree 2. Nah, tinggal kita masukin aja. AX kuadrat, A-nya berapa? Di sini A-nya 1. Itu sama dengan B-nya min 4. Negatif 4. Nah, C-nya 3. Hasilnya langsung keluar
akar-akarnya adalah X1-nya 3, X2-nya 1. Langsung ketemu hasilnya. Ada lagi. Nilai minimum X-nya adalah 2, nilai minimum Y-nya adalah -1. Langsung keluar. Itu adalah proses komputasi. Menggunakan kalkulator hanya untuk mencari jawaban dari hasil gitu dan hasilnya. Nah, tapi cara kedua itu kita ada yang namanya eksplorasi dengan menu tabel. Nah, kita balik dulu ke menu. Nah, table ini menu 9. Kita masukkan nih X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan GX-nya dilewatin aja karena cuma 1 ya. Table range-nya berapa ya? Tak lupa. Bentar. Min 2 sampai 6. Oke. Min 2 sampai 6. Oke, dengan range state-nya 1. Nah, kalau dari sini ada yang bisa teman-teman dapetin nggak? Coba lihat. Untuk menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat tadi X kuadrat min 4X plus 3. Yang didapatkan hasilnya adalah tabel. Fungsi tabel gini. Ini apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Ini saya turunin ya. Tuh, apa yang bisa dapetin? Lihat dari nilai fx-nya. Kita perhatikan nilai fx-nya. Turun, naik, naik, naik lagi. Nah, balik lagi ke 16, 15. Balik lagi ke atas. Tuh, lihat. Apa sih yang bisa kita dapetin di sini? Nah, kan kita mau cari tentuin akar-akar persamaan ya. Nah, kalau tadi kita langsung tahu hasilnya, pakai menu equation function. Nah, kalau pakai menu table, itu dari hasil ini kita bisa analisa. Lihat polanya. Lihat kapan nilai fx sama dengan 0. Ketika nilai fx sama dengan 0, ini memiliki arti bahwa fungsi tersebut memotong sumbu x pada saat x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Artinya apa? Oh, artinya akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Nah, selama ini teman-teman apa? Akar persamaan dari x kuadrat min 4x plus 3. Artinya apa sih? Akarnya itu artinya apa sebenarnya? Apalagi mahasiswa. Ya, akarnya adalah x sama dengan 1 dan x sama 3. Akar itu maksudnya artinya apa ya? Pasti deh anak SMA. Iya, akar persamaannya. Tapi artinya apa? Oh, ternyata kalau akarnya itu adalah fungsi tersebut itu memotong sumbu x pada saat x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Itu adalah akar-akarnya. Gitu loh. Maksudnya itu. Itu yang sama sekali apa ya? Kita tahu definisi, tapi hasil dari definisi tersebut kita nggak ketemu hasil, tapi nggak kita balikin lagi ke definisinya gitu. Nah, itu analisa pertama. Analisa kedua, coba lihat pergerakan nilainya dari fx dari 15, 8, 3, 0, min 1, 0, 3, 8 ke 15. Turun sampai min 1 naik lagi, ya kan? Loh, berarti ada apa nih? Yang ini kembar nih 15, 15, 8, 8, 3, 3, 0, 0, min 1 sendiri. Artinya apa nih min 1? Oh, ternyata pergerakan nilai fx pada saat x sama dengan 2 itu menunjukkan nilai minimum dibandingkan dengan nilai fx yang lain. Asumsinya adalah nilai minimum fungsi didapatkan pada titik 2, min 1 gitu. Itu analisa dari analisa dari fungsi persamaan kuadrat gitu. Nah, untuk konfirmasinya diperlukan grafik. Tadi kita tinggal shift QR aja, shift QR, nanti keluar QR-nya tinggal diklik, terus nanti keluar QR seperti ini. Oh, benar nih ternyata. Ternyata akar-akar persamaan tuh artinya dia melewati sumbu x gitu di sini. Oh, akarnya 1 dan 3 di sini, artinya melewati sumbu x. Dan nilai minimum, nilai minimumnya di mana? Di sini 2, min 1 gitu. Itu salah satu contoh dari eksplorasi gitu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Jadi gimana nih menggunakan kalkulator? Enggak, sekarang udah bukan cuma buat ngitung aja kan ya? Nah, ada pertanyaan atau apa? Siapa? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman ada yang mau disampaikan? Ditanyakan? Kayak baru pada oh iya, oh iya gitu ya. Ini banyak banget, kalau mau cari contoh-contohnya tinggal masuk ke website kita aja, terus cari, tinggal di-download. Materinya banyak sih Pak. Kita sebenarnya udah bikin materi untuk yang SMA tuh udah full. Jadi dari eksponen sampai integral terakhir tuh udah ada gitu, di website kita. Jadi tinggal di-download aja secara gratis. Kalau mau ikutan Casio Teacher membernya lebih baik lagi. Gitu. Ya, mantap, mantap. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ada? Saya izin bertanya, Pak. Oh, boleh, Her. Untuk bertanya boleh lebih di saya perumum boleh atau tidak, Pak? Tidak ke kalkulator. Ke apa coba? Untuk saya itu bertanya tadi disampaikan tentang NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics itu di tahun 2008 itu disampaikan bahwa guru yang efektif diharapkan dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk mengembangkan pemahaman siswa, menstimulasi ketertarikan dalam belajar, dan meningkatkan kecakapan matematika siswa. Tetapi hari ini itu seakan-akan terjadi kontradiksi karena guru itu menyikapi hal tersebut atau teknologi itu seakan-akan skeptis begitu. Nah, sebenarnya apa sih tantangan guru di Indonesia, terlebih guru matematika di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama dalam meningkatkan proses pembelajaran matematika, gitu. Oke, terima kasih. Ini Mas Heri atau Pak Heri saya nyebutnya nih Pak? Mas. Walaupun nampak Pak, tapi dia Mas. Nggak kelihatan ya Pak? Oke. Monggo Mbak Pinta, filosofis sekali itu. Filosofis banget ini, nggak apa-apa. Pertanyaannya ini. Tantangannya terbesar, tadi tantangan terbesar dalam penggunaan teknologi ya sebenarnya secara pendidikan, saya bisa bilang pendidikan Indonesia itu jomplang sekali, karena pendidikan di kota itu sangat berbeda dengan pendidikan di desa, apalagi di daerah 3T. Gitu. Secara gampangnya adalah kalau di kota, atau ya agak yang tempat agak modern dan maju itu, gurunya juga sudah bisa dibatasi. Kayak misalkan mereka mengajar 24 jam satu minggu gitu. Tapi kalau di desa itu enggak, itu mereka bisa full ngajar. Atau mungkin di beberapa daerah ada yang ngajar 24 jam satu minggu ya, 24 jam. Itu ada yang ngajar 32 jam sampai ada yang mungkin di 40 jam satu minggu gitu. Kebayang nggak mereka capeknya kayak apa? Jadi tantangannya adalah mereka cenderung untuk merepetisi ya udah yang gampang aja, pokoknya saya ngajarin yang dulu saya ajarin begini aja gitu. Jadi mereka tidak punya apa ya, tidak punya kayak motivasi untuk apa nih yang bisa saya lakukan supaya siswa saya ini melek dengan teknologi gitu. Karena mereka udah ribet sendiri sama jam mengajarnya mereka gitu. Itu banyak banget, itu tantangan yang terbesar saya dapatkan dari guru-guru. Nah, kebetulan yang kurikulum merdeka ini dengan kurikulum darurat ini banyak banget, apalagi dengan penyederhanaan RPP ya dari Kemendikbud, itu sangat membantu guru-guru di Indonesia gitu. Jadi mereka tidak terpaut dengan administrasi sekolah lagi, tapi mereka mendapatkan waktu lebih banyak untuk fokus ke pembelajaran siswa gitu. Nah, untuk teknologinya sendiri, kalau untuk di kota atau di daerah yang agak maju itu memang banyak. Misalnya siswanya memang secara ekonomik, status ekonomik juga mereka bisa purchase si kalkulator, purchase teknologi. Tapi kalau untuk di daerah 3T sih kayaknya agak susah gitu. Walaupun banyak bantuan datang, tapi kalau gurunya tidak
tidak dapat termotivasi dan tidak punya pengetahuan yang lebih, itu tetap aja ngajarnya balik lagi seperti itu gitu. Itu kalau menurut saya tantangan di Indonesia sih. Dan satu kelas itu beragam kondisi siswanya tuh banyak banget. Kayak satu kelas, saya ingat banget kalau dulu tuh negeri itu satu kelas ada yang sampai 40. Satu kelas gitu. Padahal kayaknya 20 sampai 25 tuh udah cukup banget untuk satu guru handle. Kalau satu guru handle 40 orang satu kelas tuh kayaknya terlalu banyak. Itu menurut saya sih gitu. Oke. Itu Mbak Binta. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Pertama gini Mas Heri. Kita pahami dulu apa itu teknologi. Teknologi itu kan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia. Sampai situ dulu. Iya kan? Kita sepakat di situ ya. Artinya di sini ada teknologi yang bersifat sangat tradisional, ada teknologi yang bersifat digital. Yang disampaikan Mbak Pinta ini adalah bersifat digital gitu. Tantangannya di Indonesia adalah di Indonesia ini masih bertimbang terkait dengan kondisi geografi, terkait dengan ekonomi, terkait dengan literasi, itu masih sangat timpang. Tapi tugasnya teman-teman itu adalah memperkenalkan. Oke, memperkenalkan. Karena apa? Karena mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan teknologi. Makanya saya seberpandangan dengan Bu Pinta bahwa sudah seharusnya paradigma anti kalkulator dalam kasus ini itu sudah harus kita gantikan, sudah harus kita kita rubah lah. Kenapa? Karena contoh saja ketika mungkin dari istri saya itu dulu waktu SD katanya itu nggak boleh pakai kalkulator, tapi ketika dia sudah kerja di bank dia ngitung duit 100 juta pakai kalkulator. Artinya kalkulator digunakan bukan untuk hanya menghitung, tapi untuk mempermudah pekerjaan. Itu orientasinya, mempermudah pekerjaan. Jadi kalau misalnya tadi menggunakan kalkulator untuk mempermudah perhitungan, yang nggak ada masalah dengan persepsi itu. Ya faktanya begitu, gitu. Cuman kita sebagai guru kan mesti memberikan sudut pandang. Nah, itu Mas Heri. Jadi tantangannya kita itu adalah bagaimana meletakkan teknologi menjadi sebuah insentif. Insentif yang saya maksud adalah kita sudah meletakkan batu teori yang sudah konkret ke siswa sudah paham filosofi, misalnya operasi bilangan. Kita tidak mengajarkan siswa kita tidak mengenalkan ya saya bilang, kita tidak mengenalkan konsep operasi bilangan menggunakan kalkulator. Mungkin ya kalau ini persepsi saya sendiri. Tapi kita mengenalkan itu secara konsep fisik karena siswa itu berpikir dari real ke abstrak. Berangkat dari apel 1, apel 2, habis itu dijumlahkan dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah mereka sudah paham terkait dengan konsep, kita berikan pengayaan secara manual. Berikutnya kita bisa menggunakan kalkulator sebagai bentuk insentifnya. Bentuk insentif kepada siswa dan bentuk enrichment-nya. Contohnya sesimpel ini, Mbak. Saya boleh izin share screen, Mbak Pinta? Boleh ya? Oke, ini mungkin saya mau share screen ini saja. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya ini ya beberapa slot, mungkin saya sudah pernah memberikan contoh seperti ini. Ini hasilnya 7. Ini dulu pengalaman saya waktu saya ngajar di Yogyakarta International School, teman-teman. Di situ juga sama tadi yang disampaikan Mbak Pinta, kurikulumnya Cambridge. Salah satunya kayak gini. Ini siswa kelas 2. Kelas 2. Itu saya minta mereka sudah menggunakan kalkulator, tapi mereka sudah paham konsep operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan. Nah, syaratnya untuk mengerjakan ini mereka sudah paham dulu operasi penjumlahan bilangan. Nah, di sini teman-teman, siswa itu saya minta menggunakan kalkulator untuk mengisi itu, yang blank itu. Wah, banyak sekali, mereka senang sekali. Mereka senang sekali untuk mengisi di situ. Artinya ketika mereka belajar matematika, ini engagement-nya numpuk di sini kan. Nah, ini level 1, teman. Ini level 1. Level 2 itu adalah di sini tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan bilangan 0, 1 atau 3 itu nggak boleh. Nggak boleh nih. Silakan menggunakan angka selain itu. Ini di level 2. Jadi 0 nggak boleh, 1 nggak boleh, 3 nggak boleh. Gitu. Nah, itu di level
2 gitu ya. Habis itu di level 3 saya ganti ini menjadi perkalian. Habis itu ini saya menjadi pembagian. Pokoknya hasilnya 7 aja. Ada 2 hal yang didapat dari siswa yang kita sebagai guru bisa ajarkan. Pertama, siswa belajar keterampilannya menggunakan kalkulator. Mereka akan menemukan sendiri kok. Mereka akan menemukan sendiri dengan mereka berkomunikasi. Jadi tadi 5 prinsip pembelajaran matematika yang disampaikan Mbak Pinta tadi terkait dengan komunikasi itu ada di sini, yaitu communications. Ada siswa akan saling berkomunikasi dan mereka bisa mengkomunikasikannya. Yang kedua adalah ini teman-teman, konsep PPKN adalah apa? Bahwa mungkin hasilnya sama, tapi caranya beda. Yang itu harus dijaga, ya kan? Hasilnya sama tapi caranya beda, dan teman-teman siswa kita itu diajarkan oleh kita tentang tenggang rasa. Caranya beda, walaupun hasilnya sama tapi caranya beda. Ya, dari sinilah kita bisa memasukkan nilai-nilai Pancasila dari sini, nilai agama dari sini, dan lain sebagainya. Dan konteks ini Islam, kita bisa masukkan konsep Islam di sini. Gitu, melalui matematika juga, gitu teman-teman. Melalui kalkulator. Jadi ini yang kita harapkan dari teman-teman ketika nanti mengajarkan. Ini ada hanya konsep tikis ya. Tentunya yang disampaikan oleh Mbak Pinta tadi, yang materi dari SMA itu bisa teman-teman akses, bisa teman-teman pelajari, yang nanti bisa menambah ide buat teman-teman bagaimana memperluas dalam konteks ini kalkulator untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa. Nah, hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman adalah bahwa tadi yang saya pertegas adalah terkait dengan insentif. Jadi kalkulator ini atau teknologi secara umum, teknologi digital itu ya, kita terapkan dia sebagai sebuah insentif kepada siswa, di mana konsep dasar siswa sudah dapat, habis itu kita bisa menggunakan teknologi digital sebagai salah satu bentuk media visualisasi atau dalam bentuk insentif dalam konteks ternyata begini cara mudahnya gitu menggunakan kalkulator gitu. Karena by the end teman-teman kalian sendiri yang akan terinteraksi dengan teknologi gitu. Jadi Mbak Pinta dan saya ini sifatnya akan mengantar teman-teman tentang bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga kalian nanti juga bisa membekali siswa kalian dengan teknologi. Karena ada akhirnya kalau di Islam itu kan kita mengenal bahwa ajarkan siswa sesuai zamannya. Ya kan? Ajarkan siswa sesuai zamannya. Zaman Mbak Pinta, zaman saya mungkin kita masih zaman feodal. di mana kalkulator dilarang, tapi sekarang semua orang hidup dengan kalkulator. Yaitu apa? Komputer yang ada di HP kalian gitu, teman-teman. Oke, Mbak Pinta, monggo kalau saya mau disampaikan lagi. Oke, saya udah sih Pak, itu aja. Udah selesai. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin 1-2 pertanyaan. Sambil itu ada saya berikan ini ya presensi ya. Ada yang mungkin silakan langsung diisi. Teman-teman ada yang mau disampaikan? Tanyakan? Silakan. Ini saya biasanya dapat pertanyaan dari mahasiswa tentang gimana tuh, Pak? riset sih Pak. Jadi saya tertarik nih mau riset gitu gimana ya. Jadi mau riset dengan pakai kalkulator itu sebenarnya kalkulator kita bisa akses kalkulator secara emulator lewat laptop. Kayak tadi saya sharing itu di laptop. Jadi kalau misalkan mau bikin riset di sekolah-sekolah, tinggal dikasih laptop aja. Nanti anak-anak pakai kalkulatornya dari laptop kita, itu bisa. Kita banyak. Jadi memang selama ini kan penggunaan kalkulator itu research-nya tuh sebenarnya udah banyak, Pak, penggunaan kalkulator dalam pembelajaran matematika. Cuma memang stigmanya adalah penggunaan kalkulatornya hanya untuk menghitung saja, gitu kan. Tapi untuk proses eksplorasinya belum ada gitu. Tapi memang untuk membuat proses eksplorasinya itu butuh keterampilan guru yang baik gitu. Betul. Kayak ngajar integral aja, integral tuh bisa dibuat eksploratif. Seperti apa itu kreativitas dari guru gitu. Tinggal dicari aja bentuk materi-materinya, tinggal dilihat aja di website kita, nanti tinggal di-download aja secara gratis, itu gratis, semuanya gratis. Betul. Jadi sebenarnya kalau kalkulator ini bisa teman-teman bisa meriset terkait dengan aspek kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah,
terkait dengan kemampuan komunikasi siswa, terkait dengan penyelesaian masalah. Intinya adalah deal-dealannya adalah terkait dengan problem solving, gitu ya, problem solving, critical thinking, habis itu kemampuan representasi, kemampuan komunikasi dan lain sebagainya. Itu bisa kalian jadikan untuk riset tuh. Yang disampaikan Mbak Pinta tadi itu bisa fully riset tuh. Bisa dijadikan riset. Nah, teman-teman nanti silakan konsultasi dengan Bapak Ibu dosen apakah mungkin mengeksplorasi kalkulator dalam konteks, karena kalkulator ini tadi disampaikan Mbak Pinta itu affordable. Pertama affordable, yang kedua dia portable, artinya nggak ribet lah menggunakan kalkulator, nggak ribet, easy to use ya. Jadi teman-teman ya easy to use. Jadi artinya bahwa teman-teman bisa, karena easy to use, saya yakin semua siswa bisa akses itu. Bisa akses dalam konteks menggunakannya gitu, Oke. Akhirnya teman-teman yang selama ini mungkin harus membuat program dan lain sebagainya bisa mungkin juga dieksplorasi juga terkait dengan kalkulator, bagaimana optimalisasi kalkulator dalam pembelajaran matematika. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir? Teman-teman? Kayaknya lagi Wah, pada berpikir nih, Mbak. ini udah puncak-puncaknya ini Mbak Pinta. Lapar ya. Jangan lapar ya di jam segini. Oke, saya tanya terakhir ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin Harda, Nabila, Fauzan, Heri, atau jadi ada Aisyah, Syah, Nursara, Rizky, Haris, teman-teman Lutfiana, Meli, Ashifa, Hafid, Melisa, yuk Leli, Jo, Dinda, Kusala, ada yang mau sampaikan atau mau ditanyakan? Izin masuk, Pak. Boleh, Nabila. Mungkin saya bukan bertanya, tapi saya mau sharing insight apa yang saya dapatkan pada perkuliahan pagi hari ini. Jadi insight yang saya dapatkan itu bahwa saya baru tahu nih bahwa kalkulator itu bukan hanya untuk perhitungan saja. Kemudian mungkin ini bisa menjadikan media belajar juga bagi siswa, dan kemungkinan besar ini kalkulator ini kedepannya bisa lebih diterapkan lagi sebagai salah satu metode pembelajaran begitu. Misal di dalamnya itu kita menggunakan kalkulator ketika pembelajaran matematika bab apa begitu. Kemudian kalkulator ini akan meningkatkan sistem pembelajaran atau kultur belajar student center begitu. Terima kasih. Bagaimana tuh Mbak Pinta? Ya benar sih Pak, maksudnya memang ini yang kita lagi perjuangkan juga sih sebenarnya ke kementerian, karena selama ini yang kalkulator dibilang hanya untuk menghitung, nggak juga sih, sebenarnya kalkulator digunakan ya memang untuk bukan hanya menghitung tapi bisa menyelesaikan masalah seperti tadi yang Mbak Nabila bilang, sebagai bentuk dalam metode pembelajaran itu juga bisa gitu. Jadi apa ya, alat bantu belajar, tapi belajarnya bukan cuma untuk hitung, tapi untuk memahami konsep gitu. Semoga saja besok-besok kalkulator diwajibkan gitu. Bisa tuh, ide bagus tuh. Oke. Kami ucapkan banyak terima kasih Mbak Pinta sudah menjadi dosen pada hari ini, dan Mbak dosen Pinta ya. Dan harapannya tadi teman-teman apa yang disampaikan Mbak Pinta itu bisa menjadi insight. Tadi seperti disampaikan Mbak Nabila tadi ya, bisa menjadi insight buat teman-teman tentang, tentunya apa yang disampaikan Mbak Pinta masih bisa dieksplorasi lagi. Masih bisa dieksplorasi lagi, bisa diriset lagi. Ada yang nanya nih, siapa nih? Oh, asesmen ya? Oh, Pak Mardi, ini dosen ini. Pak Mardi, nggih Pak Mardi, monggo Pak Mardi kalau misalnya mau ada yang mau sampaikan Pak Mardi. Pak Mardi. Oh, masalah asesmen untuk kalkulator di mana aplikasinya? Oh iya, itu gimana Mbak Pinta itu? Oh, sebenarnya gini, untuk kalkulator, memang kalau asesmen. Beliau ini bidangnya asesmen nih. Oh, siap Pak. Jadi untuk kalkulator memang untuk asesmen ya, sampai sekarang ini asesmen memang hanya untuk berhitung sih Pak. Cuma kita bisa balikin lagi dari bentuk asesmennya. Maksudnya kalau saya tuh paling seneng lihat asesmen itu asesmen dari ujian Cambridge sama IB. Itu pertanyaannya, mereka pakai kalkulator boleh, tapi pertanyaannya itu ngekor gitu. Jadi kalau A salah, ya B salah, C salah, D salah gitu. Dan itu yang ditanyakan itu bukan bukan cuma tentang satu masalah,
tapi itu banyak scaffolding yang dia butuhkan gitu. Itu. Nah, kalkulator di mana? Kalkulator di mana fungsinya? Memang fungsinya hanya sebagai alat bantu untuk menghitung di situ gitu. Untuk assessment itu sih Pak Mardi. Matur nuwun, Mbak Penta. Sami-sami Bapak. Ya, matur nuwun Pak Mardi untuk pertanyaannya. Oh ya tadi apa namanya Mbak Pinta nyebut IB itu maksudnya International Baccalaureate ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cari itu kurikulum itu. Oke, teman-teman kalau misalnya mau cari jangan cuma lihat kurikulum Indonesia ya, cari kurikulum Cambridge, soal-soalnya itu cari. Serius, kalau kalian nyari kalian akan terbuka tuh wawasannya. Terbuka wawasannya tentang ternyata kayak gini pembelajaran matematika di luar negeri. Kalau International Baccalaureate, ternyata gini pembelajaran matematika gitu. Jadi teman-teman silakan nanti explore buku-buku matematika nggak cuma yang di Indonesia, tapi yang di luar negeri itu silakan dan kalian bakal paham ternyata di luar negeri pembelajaran matematika itu bisa mungkin dia melambat tapi dia padat. Betul. Kalau kita kenceng tapi ada bolong-bolongnya dikit. Gitu. Tapi memang yang saya suka dari kurikulum dari luar itu adalah materinya itu cuma dikit, tapi dia padat sekali. Padat jadi, sekali. Sampai akar-akar dalamnya tuh komprehensif ya. Komprehensif sekali gitu. Betul. Makanya soal ujiannya tuh cuma ya 5 soal, tapi 5 soal berakar, beranak gitu. Betul. Dan semua reasoningnya bagus. Oke, teman-teman, ini yang saya disampaikan Mbak Pinta barusan itu bisa saya harap bisa menjadi motivasi buat kalian ya. Motivasi buat kalian buat eksplor matematika lebih jauh. Boleh konco sing akeh, dolano sing adoh, ngono ya. Boleh konco sing akeh, dolano sing adoh dan baca banyak buku, terutama buku soal-soal dari luar negeri, silakan dibaca dan kalian akan surprise. Ternyata gini ceritanya belajar matematika. Oke, Mbak Pinta, matur nuwun sangat. Mbak Pinta, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menemani kita hari ini dan harapannya nanti mungkin suatu saat kita bisa bersilaturahmi lagi Mbak Pinta. Siap. Dalam bentuk lain ya, dalam bentuk lain mungkin kerja sama riset atau mungkin dalam konteks mungkin pelatihan-pelatihan lagi terhadap mahasiswanya juga atau mungkin kami undang juga untuk pelatihan ke guru-guru kami juga. Boleh, siap. Itu Mbak Pinta. Oke, matur nuwun sangat. Oke, gitu teman-teman. Kita berikan aplaus buat Mbak Pinta hari ini ya. Terima kasih banyak sudah membantu untuk menjelaskan hari ini. Oke, matur nuwun sangat Mbak Pinta dan Bapak Ibu sekalian. Pak Mardi matur nuwun. Di sini ada Bu Kristina, ada Bu Nukti, ada Bu Isna, ada Pak Adi juga saya lihat di sini. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kuliahmu hari ini. Alhamdulillah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa jadi berkah dan harapannya kita bisa menjadi insan yang bermanfaat untuk menjadi anak-anak kita menjadi yang lebih bermanfaat daripada kita sendiri. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pinta, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.